Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdana Derisron dengan NPM 20 12 44. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keuangan yang berjudul Sustainable Development Tupperware dalam Perspektif Green Business. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategis harus konsisten. Tujuan jangka panjang atau long term objective mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menentang hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, derajat dan sifat diversifikasi, derajat dan sifat integrasi vertikal, laba per lembar saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan yang ditetapkan secara jelas menawarkan banyak keuntungan. Tujuan tersebut memberikan arah dengan mengungkapkan harapan, memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi dengan menyajikan standar, menentukan atau menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, menstimulasi usaha, membantu dalam alokasi sumber daya, membantu dalam mendesain pekerjaan, dan memberikan dasar untuk pembuatan keputusan yang konsisten. Tujuan memberikan standar untuk mengevaluasi individu, kelompok, departemen, divisi, dan keseluruhan organisasi. Jenis strategi yang dapat diambil perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama yaitu strategi integrasi ke depan, yaitu memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor dan peritel. Contoh, PayPal mendorong jasanya dari situs hingga toko lewat perjanjian dengan kartu Discover. Yang kedua, strategi integrasi ke belakang, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Contohnya, Fancy Motel CNC mengakuisisi manufaktur furnitur. Yang selanjutnya, strategi integrasi horizontal, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing. Contoh, GlaxoSmithKline plc Inggris mengakuisisi Human Genome Science INC senilai 3 miliar dolar. Strategi penetrasi pasar, yaitu mencari pembagian pasar yang meningkat untuk produk atau jasa saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih hebat. Contoh, PepsiCo mengiklankan diet Pepsi edisi khususnya yang memiliki botol perak bersama dengan logo merah dan biru Pepsi dalam bentuk hati. Yang selanjutnya, strategi pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk atau jasa baru ke area geografis yang baru. Contoh, China Petrochemical membeli 3 perusahaan minyak Kanada, Delek Energy, Tanganyika Oil, dan Syncrude Kanada. Strategi dan selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk, yaitu mencari penjualan yang meningkat untuk meningkatkan produk atau jasa saat ini atau mengembangkan yang baru. Contohnya, General Electric membangun materi mesin jet komersil, sementara rivalnya Pratt & Whitney membangun mesin jet yang baru dikembangkan. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi terkait, yaitu menambahkan produk atau jasa yang baru, namun tetap terkait. Contohnya, Peritel Mainan Toys mengembangkan komputer tablet WiFi untuk anak-anak, Tabeo seharga 149,99 dolar.
Strategi diversifikasi tidak terkait, yaitu menambahkan produk atau jasa yang baru, namun tidak terkait. Contoh, Peritel IKEA membuka rantai bisnis model di Eropa. Selanjutnya, strategi pengurangan, yaitu mengelompokkan lewat pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Contoh, Callaway Golf memotong 12% dari angkatan kerjanya. Yang selanjutnya, strategi pelepasan, yaitu menjual divisi atau bagian organisasi. Contoh, Dean Foods menjual bisnis makanan olahan White Wave Alpro. Yang terakhir yaitu strategi likuidasi, yaitu menjual aset perusahaan atas nilai nyata mereka. Contoh, Big Sky Farms, salah satu perusahaan memproduksi babi terlikuidasi. Terdapat dua konsep besar dalam mengoperasionalkan sustainable development, yaitu yang pertama, konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok masyarakat miskin di dunia, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu gagasan limitasi sebagai efek dari teknologi dan struktur sosial atas kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Bagi negara berkembang, tentu ini akan berimbas pada ketimpangan pola pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta standar dan tata cara pemanfaatan lingkungan dibatasi oleh negara maju. Terdapat tiga kata kunci lain yang sebenarnya penting guna memahami konsep sustainable development, yaitu yang pertama, daya dukung sumber daya alam. Daya dukung sumber daya alam ini bisa menyangkut dua pengertian. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua, kemampuan sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tentu memiliki daya dukung yang tidak terbatas. Namun bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, daya dukungnya tentu memiliki keterbatasan. Suatu saat pasti akan habis karena proses produksi yang tidak terkontrol melalui kebijakan yang berperspektif jangka panjang. Yang kedua yaitu kemauan politik atau political will. Dalam konteks kebijakan, kemauan politik sangat berpengaruh terhadap segala keputusan pemerintah, baik dalam program maupun kegiatan. Yang ketiga yaitu etika. Agar proses pembangunan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin atau pengambil kebijakan, maka etika sangat diperlukan, bahkan penting. Sustainable development dapat dikategorikan sebagai bentuk green business. Yang pertama, menggabungkan prinsip-prinsip sustainable dalam setiap keputusan bisnis. Yang kedua, memasok produk atau jasa ramah lingkungan untuk menggantikan permintaan akan produk jasa no green. Yang ketiga, lebih hijau dari kompetisi tradisional. Dan yang terakhir, membuat sebuah komitmen jangka panjang untuk prinsip-prinsip lingkungan dalam operasi bisnisnya. Selanjutnya yaitu Sustainability Report. Sustainability Report merupakan teks sebagai bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, gambar, dan citra. Sustainability Report diharapkan menjadi media publikasi atas realitas program corporate social responsibility yang dilaksanakan perusahaan. Sejalan dengan teori di atas, dari sudut pandang retorika, Sustainability Report dapat mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan perusahaan dengan tujuan memberikan pengaruh kesan positif yang dibangun oleh perusahaan. Sustainability Development menjadi bagian dari brand building dan peningkatan citra perusahaan. Pembahasan Sustainability Report Tupperware dalam perspektif akuntansi sosial dan lingkungan menyebutkan akuntansi sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Tujuan pelaporan keuangan dalam SFAC nomor 1 adalah untuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, selama ini memang belum ada pengaturan yang mewajibkan pelaporannya di Indonesia dan beberapa negara di Asia kecuali di Eropa. Bertolak dari hal ini, dalam rangka program ASEAN Economic Community 2015, pertanggungjawaban sosial adalah hak mutlak yang diperlukan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal sebagai Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting.
Sebagaimana disebutkan dalam halaman About the Report, Tupperware Brands telah mempublikasikan Sustainability Report sebanyak 3 periode pelaporan. Yang pertama yaitu pada tahun 2009, yang kedua tahun 2010, dan yang terakhir pada tahun 2011. Di dalamnya memuat informasi yang relevan dengan perusahaan dan stakeholders. Laporan ini memuat semua operasi dari Tupperware Brands di seluruh dunia. Sustainability reporting yang disajikan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pedoman mengungkapkan dan standar pengungkapan meliputi 3 bagian penting, yaitu strategi dan profil perusahaan, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sustainable Development Tupperware dalam perspektif Green Business. Sustainable Development sebagai perwujudan green economy dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang teori yang mendasari, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, didasarkan pada impression management theory, stakeholder theory, legitimacy theory, dan concession theory. Impression management theory mendasarkan pada sustainability report yang dipublikasikan sebagai upaya brand building dan pencitraan yang dibangun perusahaan. Stakeholder theory ditekankan pada peran manusia sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh dalam operasional perusahaan. Upaya melaksanakan green business sebagai tujuan jangka panjang perusahaan dalam sudut pandang legitimacy theory. Upaya ini memperoleh legitimasi pelaporan dari sudut pandang concession theory muncul karena perusahaan mendapat hak konsesi dari negara. Green business yang dilakukan oleh perusahaan telah memenuhi definisi sustainable business. Yaitu kesimpulan. Dalam menuju ASEAN Economic Community 2015, Sustainability Report merupakan laporan yang dapat digunakan untuk menunjukkan transparansi yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan ini merupakan media publikasi untuk menginformasikan green business yang dilakukan perusahaan. Bersumber dari Sustainability Report Tupperware, tersirat bahwa ada keinginan untuk memberikan peluang bagi wanita untuk menambah pendapatan dengan menjual produk yang ramah lingkungan. Dalam tinjauan akuntansi sosial dan lingkungan, upaya sustainability development merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan sosial dan pemanfaatan sumber daya lingkungan dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsekuensi logis dari sustainability development dalam pelaporan sustainability report yang dilakukan Tupperware bukan hanya sebagai upaya pencitraan untuk memunculkan image positif pada stakeholder. Publikasi sustainability report diharapkan sebagai upaya nyata yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada stakeholder dalam rangka mencapai green business. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Ramdan Nadiri Sron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.